Kisah penipuan kelas kakap yang menggemparkan masyarakat Indonesia bahkan dunia ini terjadi di era kekuasaan Soeharto, tepatnya di tahun 70-an. Meskipun tak tamat SD, ia nyatanya memiliki ide jenius yang mampu membodohi orang se-Indonesia, termasuk kaum elit pemerintahan dan ulama. Cut Saharapona, wanita asal Aceh yang mengklaim bahwa dirinya mengandung janin ajaib karena bisa berbicara dan mengaji. Masyarakat yang penasaran pun berbondong-bondong mendatangi Cut Saharapona untuk menyaksikan fenomena ajaib itu. Mereka rela antri demi bisa menempelkan kuping di perut si ibu dan mendengar langsung janinnya berbicara. Berbayar tentunya. Kabar aneh ini dengan cepat menyebar ke penjuru negeri hingga sampai ke telinga para tokoh agama dan elit pemerintahan. Sejumlah ulama yang dimintai pendapat tentang keanehan tersebut memberikan pendapat yang cenderung membenarkan berita aneh tersebut. Ulama berpendapat janin dalam perut bisa mengaji merupakan bukti kekuasaan Tuhan. Kun fayakun, bila Tuhan menghendaki, apapun bisa terjadi. Begitu tanggapan para ulama. Buya Hamka, pendiri Majelis Ulama Indonesia atau MUI, juga memberikan pendapat serupa. Buya Hamka sebenarnya tidak percaya. Dia hanya memberi reaksi saat ditanya wartawan dengan menyatakan kalau Tuhan menghendaki memang bisa terjadi. Hebatnya, kasus janin bis mengaji itu sampai dipercayai oleh Wakil Presiden Adam Malik. Adam Malik diyakinkan adiknya jika janin bis mengaji itu memang benar adanya. Wakil Presiden era Soeharto ini lantas mengundang Cut Saharapona agar datang ke istana. Pertemuan Cut Sahara dengan Wakil Presiden Adam Malik dimuat dalam surat kabar Pos Kota, juga Harian Merdeka tahun 1970-an. Janin yang bisa mengaji tidak hanya menggegerkan Indonesia, fenomena ini juga menarik perhatian Perdana Menteri Malaysia, Tengku Abdul Rahman Putra waktu itu. Serupa dengan Adam Malik, Perdana Menteri Malaysia itu juga percaya janin dalam perut bisa mengaji itu benar adanya. Semua bisa saja terjadi jika Tuhan menghendaki. Bukti yang paling nyata adalah perawan Maria yang bisa melahirkan bayi Isa. Begitu anggapan yang berkembang kala itu, yang umumnya merujuk kasus Cut Sahara dengan mujizat perawan Maria. Maka saat itu mayoritas masyarakat Indonesia percaya janin di perut Cut Sahara memang benar-benar bisa mengaji. Masyarakat juga tidak sadar dan tidak pernah mempertanyakan umur janin di perut Cut Sahara yang bisa lebih dari 1 tahun. Untunglah kemudian ada Kakanwil Kesehatan DKI, Dr. Herman Susilo, yang bersuara berbeda. Dr. Herman menyatakan janin bis mengaji merupakan hal yang tidak mungkin sebab bayi dalam kandungan tidak dapat membuka mulut atau bernapas normal sehingga tidak akan dapat mengeluarkan suara. Karena melawan arus, Dr. Herman diancam akan dibunuh oleh orang-orang fanatik yang mempercayai bayi dalam perut bisa mengaji. Menghindari ancaman itu, Dr. Herman lantas bersembunyi. Dr. Herman yang tinggal di Ciganjur ini meninggal dunia pada tahun 1998. Tapi belakangan terbukti Dr. Herman Susilo lah yang benar. Bayi ajaib yang bisa membaca Al-Quran ketika masih dalam rahim ibunya adalah bohong alias dusta belaka. Kebohongan Cut Sahara berakhir di Banjarmasin saat Kapolda memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penggeledahan. Kapolres Banjarmasin pun berhasil meringkus Cut Sahara usai dirinya pura-pura datang dengan dalih ingin mendengar suara si janin bersama istrinya dan beberapa poluan. Dengan taktik yang jitu, ia dan tim kemudian menyingkap kain Cut Sahara dan ditemukanlah tape recorder. Setelah kedoknya terbuka, Cut Sahara pun dipenjara. Ia sempat kabur tapi berhasil ditangkap kembali. Tak heran jika akhirnya Cut Saharapona dijuluki penipu kelas kakap yang berhasil masuk istana sehingga Wapres Adam Malik pun menjadi korbannya. Peneliti sejarah LIPI Aspi Warman Adam mengungkapkan tahun 1970-an teknologi tape recorder masih menjadi barang baru di Indonesia. Kala itu, tape recorder kecil yang biasa dipakai wartawan memang belum dikenal oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak menaruh curiga pada aksi yang dilakukan Cut Sahara.
Selain itu, masyarakat pada waktu itu masih sangat religius, dalam artian berbeda, percaya pada hal-hal yang tak masuk akal, sehingga gampang percaya hal-hal yang aneh dan ajaib merupakan kehendak Tuhan untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Dalam dari peristiwa tersebut, 2 orang, Cut Saharapona dan suaminya, dua-duanya masuk penjara. Hanya saja, yang mendapat perhatian lebih adalah sosok Cut Sahara. Tidak dijelaskan dari mana Cut Sahara dan suaminya mendapatkan tape recorder. Mungkin cukup untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya di channel Mungkar. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.